Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis hubungan inflasi terhadap neraca perdagangan di Provinsi Lampung. Anggota kelompok Puji Permatasari, Zakia Mulani, saya sendiri dan Rizky Mediansyah. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK di Provinsi Lampung pada tahun 2020 tercatat rendah, pada batas bawah kisaran 3,0%. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang belum kuat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat sebesar 3,49% lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan Sumatera, yang masing-masing tercatat sebesar 3,47% dan 3,91%. Inflasi ini didorong oleh peningkatan harga pada beberapa jenis komoditas seperti minyak goreng, bensin, dan telur ayam. Selain komoditas di atas, inflasi juga terjadi pada sebagian komoditas lain, seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Neraca perdagangan di Provinsi Lampung pada Juli 2021 mengalami surplus, yaitu nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Surplus neraca perdagangan di Provinsi Lampung pada Juli 2021 diperoleh dari negara yang tergabung dalam Uni Eropa sebesar 88,28 juta dolar. Negara lainnya 65 juta dolar, sedangkan negara ASEAN itu sebesar 29,87 juta dolar, serta 10 negara utama lainnya sebesar 7,94 juta dolar. Untuk nilai ekspor itu sebesar 319,39 juta dolar untuk 10 golongan bahan ekspor utama, seperti minyak nabati, batu bara, kopi, teh, rempah-rempah, sayuran, gula, ampas daging, ikan olahan, serta karet. Sementara itu, nilai impor pada Juli 2021 senilai 128,30 itu berasal dari 10 golongan utama impor. 7 golongan barang mengalami penurunan, yaitu gula dan kembang gula, ampas dan sisa industri makanan, besi, bahan kimia, pupuk, dan logam. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap ekspor impor dan neraca perdagangan di Provinsi Lampung dari bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung dan didukung oleh sumber-sumber lainnya. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Apabila harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi dikatakan mengalami kenaikan. Ketika harga barang dan jasa naik, maka nilai uang turun. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa inflasi merupakan penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kemudian ada contoh inflasi. Misalkan pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga bahan bakar. Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, para produsen sudah lebih dulu menimbun bahan bakar tersebut. Hal itulah yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat yang disertai dengan kenaikan harga dan kepanikan di masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Sementara pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas, bahkan tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang itulah yang akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Kedua, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Ketiga, saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi, jumlah barang tetap tetapi jumlah uang yang beredar lebih banyak, maka harga akan menjadi mahal. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka itulah yang dinamakan inflasi. Next, dampak yang ditimbulkan akibat dari inflasi yaitu bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, inflasi dapat mengurus daya beli masyarakat. Artinya kalau daya beli turun, masyarakat menjadi irit belanja. Yang kedua, inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan stagnan, tetapi pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa menjadi kebutuhan utama. Ketiga,
inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Alasannya yaitu karena bunga simpanan tabung bank yang kecil tergerus inflasi. Next, materi selanjutnya adalah neraca perdagangan. Tentu kita tidak asing lagi dengan apa itu neraca perdagangan, yang mana pengertiannya yaitu selisih antara nilai transaksi ekspor atau impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu neraca perdagangan adalah ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu atau balance of trade. Next, mengapa hal itu terjadi? Yaitu karena faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Hal ini dapat meningkatkan standar dan juga pendapatan masyarakat di negara tersebut. 2. Nilai tukar. Apabila suatu negara melakukan kegiatan ekspor-impor, mata uang yang digunakan sebagai alat tukar berbeda. Ketiga, daya saing. Dalam suatu perdagangan akan dilihat dari harga jual dan kualitas produk tersebut. Salah satu yang dapat mempengaruhi daya saing produk adalah struktur biaya. Next. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ini adalah data neraca perdagangan di Provinsi Lampung, yang mana pada tahun 2020 sampai 2022 bulan Februari. Di sini bisa kita simpulkan bahwa dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan setiap bulan. Walaupun ada penurunan bulan April dan Juni, tetapi secara keseluruhan mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 2022 bulan Januari dan Februari, neraca perdagangan Provinsi Lampung mengalami penurunan. Next. Nah, ini adalah data inflasi Provinsi Lampung. Di sini bisa kita lihat juga bahwa inflasi Provinsi Lampung dari tahun 2020 sampai 2022 Februari mengalami penurunan. Sedangkan pada bulan Maretnya mengalami kenaikan yaitu berkisar 0,92. Jadi, bagaimana hubungan antara inflasi dan neraca perdagangan tersebut? Berdasarkan data inflasi dan neraca perdagangan dari Januari 2020 sampai dengan Februari 2022 di Provinsi Lampung, terjadi hubungan negatif yang signifikan antara inflasi terhadap neraca perdagangan tersebut. Yang artinya, ketika inflasi tersebut mengalami peningkatan, maka akan terjadi penurunan terhadap neraca perdagangan. Namun sebaliknya, ketika inflasi tersebut mengalami penurunan, maka akan terjadi kenaikan terhadap neraca perdagangan. Lalu, bagaimana cara mengatasi inflasi ini serta meningkatkan nilai dari surplus neraca perdagangan tersebut? Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara mengatasi inflasi ini. Untuk mengatasi inflasi ini terdapat 3 kebijakan yang berlaku. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berkenaan dengan penerimaan maupun pengeluaran pemerintah, sehingga inflasi dapat diatasi melalui cara yang pertama, meningkatkan tarif pajak. Yang kedua, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan yang ketiga adalah melakukan pinjaman. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan cara menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengendalikan jumlah uang yang beredar, dan yang ketiga, melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Lalu yang ketiga adalah kebijakan non-fiskal maupun non-moneter. Untuk mengatasi inflasi melalui kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menambah hasil produksi. Yang kedua, mempermudah masuknya barang impor. Yang ketiga, menstabilkan pendapatan penduduk. Yang keempat, menetapkan harga maksimum. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan terhadap distribusi barang. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana caranya meningkatkan surplus dari neraca perdagangan ini. Untuk meningkatkan surplus dari neraca perdagangan ini dapat melalui cara yang pertama, memperluas pasar ekspor. Yang kedua, mengendalikan impor barang melalui pengawasan yang ketat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk-produk domestik agar mampu berkompetisi dengan produk-produk impor. Yang keempat, ialah melakukan pengaturan porsi terhadap barang impor di elektronik komersial. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, secara keseluruhan dari apa yang kami sampaikan melalui video ini, kami berkesimpulan bahwa inflasi terhadap neraca perdagangan memiliki hubungan negatif yang signifikan.
Hal ini dapat dilihat dari data yang kami gunakan, yaitu data inflasi dan neraca perdagangan dari Januari 2020 sampai dengan Februari 2022. Dapat dilihat terjadi kenaikan terhadap neraca perdagangan dari 2020 sampai dengan 2021. Namun sebaliknya terjadi penurunan terhadap inflasi tersebut. Nah, tibalah kita di akhir video. Jadi sebelum saya benar-benar mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pisau diasah untuk bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi dari kami, semoga dapat membawa arti. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.